Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita bertemu lagi, dan semoga kalian tidak bosan ya. Ya kalau bosan bisa langsung balik ke sekolah, oke? Nah, untuk materi yang pertemuan kedua ini kita kembali lagi membahas tentang tentang kemarin kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, maka sebaiknya kita mulai dulu dengan doa. Semoga materi pada hari ini bisa dipelajari dengan baik. Berdoa mulai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selesai. Nah, terus kemudian di pertemuan kita kali ini singkat saja. Yang ini ya, mengulas yang kemarin. Yang pertama itu tentang kehidupan rakyat Indonesia yang sangat memprihatinkan. Sebenarnya rakyat Indonesia yang semakin sengsara dan menderita. Banyak sistem Belanda yang menyebabkan adu domba. Terus kemudian rakyat dipaksa melakukan kerja rodi. Kerja rodi itu apa kemarin? Nah, kerja rodi itu ada kerja paksa ya, dengan keluar dari jam kerja atau pun tidak dibayar sesuai dengan upah di masa itu. Terus kemudian ada sistem tanam paksa juga. Sistem tanam paksa kalian masih ingat toh? Sistem tanam paksa kemarin soal rakyat pribumi itu disuruh untuk menanam tanaman atau rempah-rempah yang diusulkan oleh Belanda, tetapi hasilnya full dinikmati oleh Belanda dan untuk biayanya pun dibebankan kepada rakyat. Nah, itu adalah sistem tanam paksa. Terus kemarin ada sistem perjuangan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia masih bersifat kedaerahan, masih hanya di daerah-daerah tertentu saja, tidak menyeluruh dan tidak jadi satu gitu ya, tidak jadi satu menyerang bersama-sama atau berjuang bersama gitu, tidak, tetapi perjuangan mereka masih sendiri-sendiri di tiap daerahnya. Nanti ada contohnya. Nah, lanjut. Nah, ini tadi ya, perjuangannya masih berupa kedaerahan. Nah, makanya muncul beberapa perang-perang dulu yang terkenal ya, kayak perang Padri, terus kemudian ada perangnya Pak Diponegoro, kemudian kalau di Jombang ada Hadrotus Hasyim-Asyari, di Surabaya ada 10 November dan lain sebagainya. Nah, ini saya ngambil dua contoh. Yang pertama adalah perjuangan rakyat Demak. Ini agak panjang ya karena kita juga berbicara tentang sejarah. Nah, perjuangan Portugis ini melawan Malaka, atas Malaka. Kok perjuangan Portugis? Jadi perjuangan rakyat Malaka kepada Portugis. Nah, kemudian pada tahun 1511 itu sudah mulai ada. Nah, karenanya apa? Latar belakangnya adalah kebijakan monopoli yang diterapkan yang membuat aktivitas perdagangan para saudagar muslim di tempat itu menjadi terganggu. Hal ini memicu solidaritas dari Kesultanan Demak, baik terhadap Kesultanan Malaka maupun terhadap para saudagar muslim. Jadi di sini ada tiga unsur ya. Ada Malaka, ada Demak, dan para saudagar muslim. Para saudagar muslim ini bisa berasal dari bangsa Indonesia sendiri maupun dari Arab yang datang ke Indonesia, karena dalam sejarahnya juga masuknya Islam itu kan berasal, salah satunya itu berasal dari para saudagar muslim. Nah, latar belakangnya karena monopoli perdagangan. Jadi Portugis memberikan janji-janji akan bisnis yang menggiurkan, tapi ternyata tetap saja mereka di belakang itu mengincar kekuasaan di daerah Demak. Terus kemudian ini kehadiran Portugis di Malaka itu merupakan ancaman bagi Demak di Pulau Jawa. Untuk mengatasi keadaan tersebut, maka pada tahun 1513 Demak melakukan penyerangan terhadap Portugis.
yang dipimpin oleh Adipati Unus atau yang sering dikenal dengan Pangeran Sabranglor. Kita lanjut lagi. Nah, serangan Demak terhadap Portugis walaupun mengalami kegagalan, namun Demak tetap berusaha membendung masuknya Portugis ke Pulau Jawa. Jelas ya, pertama pasti perjuangan tersebut atau peperangan tersebut belum terorganisir dengan baik, dan pasti awalnya mengalami kegagalan. Nah, tapi lanjut lagi sama Adipati Unus ini. Demak sedikit-sedikit melakukan blokade pengiriman beras ke Malaka sehingga Portugis kekurangan makanan. Nah, salah satu caranya dulu dengan memblokade jalur suplai, entah itu makanan, entah itu senjata ataupun apapun itu yang ditujukan kepada Portugis. Jadi Demak menutup akses tersebut sehingga Portugis kesusahan dalam mendapatkan sumber daya mereka. Nah, setelah oleh Adipati Unus, perjuangan ini diteruskan oleh Sultan Trenggono, adik dari Adipati Unus dan putra ketiga dari Raden Patah. Di bawah pemerintahannya, wilayah Demak semakin bertambah luas. Nah, setelah melewati 2 orang penguasa, setelah Adipati Unus yang kemudian mengalami kegagalan, terus kemudian ada Sultan Trenggono. Nah, tapi ternyata di bawahnya itu lagi ada yang namanya Fatahillah atau nama lainnya adalah Valetehan tahun 1522, mengadakan penyerangan dimulai dari Banten, Sunda Kelapa, kemudian ke Cirebon. Dari daerah-daerah itu, ketiga daerah ini semula berada di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran. Pada saat itu juga Portugis bekerja sama dengan Pajajaran untuk menguasai Sunda Kelapa. Sunda Kelapa sekarang disebut kota apa? Kalian pasti tahu ya. Sunda Kelapa adalah Jakarta di masa sekarang. Nah, ini juga disebutkan 1527 Demak berhasil merebut Sunda Kelapa dari tangan Portugis, dan dalam pertempuran ini juga Portugis mengalami kekalahan secara keseluruhan dari maupun di Sunda Kelapa maupun di Malaka ya. Nah, terus kemudian dalam pertempuran ini Fatahillah ini mengganti nama Sunda Kelapa menjadi Jayakarta. Setelah menjadi Jayakarta, saat pemindahan nama ini ditetapkan sebagai berdirinya kota DKI Jakarta. Nah, jadi dulunya adalah Sunda Kelapa, kemudian menjadi Jayakarta, dan kemudian diganti lagi menjadi DKI Jakarta. Nah, di sini terlihat itu ya, rakyat sengsaranya apa ketika mereka sudah beneran berdagang tapi ternyata dimonopoli oleh pihak Belanda, pihak Portugis, yang akhirnya yaitu mereka kekurangan supply atau kekurangan kekurangan tenaga lah. Nah, terus kemudian sama tadi bersifat kedaerahan, ada yang masih fokus di Demak, kemudian masih bisa melebar sedikit-sedikit tapi belum bisa bekerja secara satu gitu ya. Terus kemudian yang kedua ada perjuangan rakyat Maluku. Perjuangan rakyat Maluku ini awalnya bangsa Portugis di Maluku hanya sebatas kerjasama di bidang perdagangan, terutama rempah-rempah. Lagi-lagi masih masalah Portugis ya. Terus kemudian Portugis malah melanggar kerjasama itu dengan melakukan monopoli dagang. Lagi-lagi masalah monopoli dagang. Monopoli dagang itu adalah cara mereka untuk menghancurkan sistem ekonomi yang ada di daerah tersebut. Jadi monopoli ini artinya adalah mereka bagaimana cara mereka mendapatkan untung yang lebih banyak, tapi kerja mereka atau usaha mereka sangat sedikit. Nah, cara gitu kalau bahasa Jawanya itu ngakali para pedagang di situ. Terus kemudian, nah tokohnya di perjuangan rakyat Maluku ini ada Sultan Hairun. Sultan Hairun ini menyerukan perlawanan terhadap Portugis kepada seluruh rakyat Maluku ya, bahkan Jawa dan Irian, hingga akhirnya meletuslah perang Ternate melawan Portugis yang pertama pada tahun 1559 sampai 67.
Sultan Harun pun mengutus putra-putranya untuk menjadi panglima. Menjadi panglima salah satunya adalah Sultan Ba'abullah. Nah, dan Sultan Ba'abullah ini akhirnya juga yang menggantikan Sultan Khairun. Karena apa? Di akhir-akhir perperangan dengan Sultan Khairun ini, Portugis memberikan janji manis mereka. Janji manis untuk melepaskan Maluku dari cengkeraman mereka. Namun ketika Sultan Khairun ini diundang ke bentengnya Portugis, Portugis justru membunuh Sultan Khairun tersebut. Dan pembunuhan itu yang membuat rakyat Maluku menjadi sangat gusar atau sangat marah. Dan akhirnya rakyat mengangkat Sultan Ba'abullah sendiri atau anaknya Sultan Khairun yang menjadi pemimpin di Maluku pada masa itu. Di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah akhirnya Portugis mampu ditumpas, digempur habis-habisan, kekuasaannya makin menipis. Tahun 71 pasukan dengan 30 juanga dan berkekuatan 3.000 prajurit di bawah pimpinan Kapita Kalakinda berhasil menguasai Ambon. Kapita ini sebutan bagi orang sana ya, bukan kapten atau apa, tapi Kapita Kalakinda. Kemudian diteruskan dengan sampai beberapa wilayah yang dulunya dikuasai Portugis direbut kembali di bawah pimpinan Sultan Ba'abullah. Terus kemudian tahun 75 berakhirlah kekuasaan Portugis di daerah Ternate dan Maluku. Karena sama dengan kerajaan Demak, teknik dari Maluku ini adalah memutus suplai dari makanan, sumber daya manusia maupun alam yang masuk ke Portugis. Jadi istana mereka ini dikepung. Akhirnya mereka pulang ke Portugis, seperti itu ya. Sampai sini dulu. Ini materinya singkat-singkat saja, karena insya Allah ini sudah melebihi materinya ya. Kemarin itu hampir semua saya kebablasan ngasihnya, dan bersiap-siap untuk PAS ya, penilaian akhir semester yang habis ini bakal dilaksanakan. Tetap dibaca-baca catatannya. Mungkin minggu depan kayaknya saya kasih tugas ya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Semoga materi pada hari ini bisa diterima dengan baik, bisa diserap dengan baik ya. Saya akhiri. Sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa dulu. Al-Fatihah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.